Provinsi Bali melayani dengan cinta. Salam bahasa. Sahabat bahasa dimanapun sahabat bahasa berada, senang sekali saya Ida Ayu Putri Adityarini dapat kembali hadir menemani sahabat bahasa dalam program Subasita, Suara Bahasa dan Sastra untuk kita dari Studio Subasita Balai Bahasa Provinsi Bali. Program Subasita merupakan program siniar yang digagas oleh Balai Bahasa Provinsi Bali untuk menyebarkan informasi kebahasaan dan kesastraan untuk masyarakat. Baik sahabat bahasa, pada program Subasita kali ini di Studio Subasita Balai Bahasa Provinsi Bali sudah hadir seorang narasumber kita, anak muda, masih belia, masih belasan tahun, namun prestasinya sangat banyak terutama di bidang penulisan karya ilmiah. Beliau adalah Karang Jimbaran Setia Trisila. Jadi sebelum saya memulai berdiskusi dengan panggilannya Jim ya, katanya tadi saya sempat bertanya panggilannya Jim. Sahabat bahasa, saya akan membaca sedikit prestasi dan pengalaman Jim terutama dalam bidang penulisan karya ilmiah. Jadi Jim itu pernah meraih juara 2 LKTI Sejarah Tingkat Nasional Universitas PGRI Yogyakarta UPY tahun 2022. Kemudian juara 1 Lomba Opini Ilmiah Halal Challenge Festival Tingkat Nasional UIN Sunan Kalijaga tahun 2022. Kemudian juara 2 atau kontributor Lomba Esai Pelestarian KCB Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022. Kemudian ada juga juara 1 Lomba Peneliti Belia tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nasional tahun 2020, dan ada beberapa lagi yang dicantumkan di sini sahabat bahasa. Kemudian pengalamannya yaitu yang terakhir ini yang paling anyar adalah Jim merupakan penerima beasiswa Indonesia Maju dan sudah mengikuti summer program di Universitas Toronto, Kanada baru-baru ini, dan sepertinya juga itu nanti yang akan kita tanyakan. Kita akan gali pengalaman-pengalaman Jim selama mengikuti summer program tersebut. Baik Jim, apa kabar Jim? Baik, oke. Baru pulang dari Kanada katanya ya. Sebulan yang lalu, ya. Jadi sahabat bahasa, kita beruntung sekali bisa berdiskusi hari ini dengan Jim tentang pengalaman-pengalamannya dan juga mungkin tips dan triknya nanti dalam penulisan karya ilmiah. Nah, mungkin sebagai pertanyaan pembuka ya Jim ya. Sejak kapan Jim tertarik pada penulisan karya ilmiah? Yang mana, maaf Kak Dayu potong sebentar, yang kita ketahui sekarang itu menjadi hal yang kurang menarik untuk anak muda, begitu, atau untuk siswa-siswa? Sebenarnya suka menulis itu dari kecil, tapi berawal dari nulis-nulis cerita dulu, cerita aktivitas dulu. Jadi dulu tuh saya masih ingat waktu kecil itu kan saya sering diajak ayah saya keliling Indonesia. Nah, habis dari keliling Indonesia itu, misalkan saya ke Lombok atau kemanapun keliling Indonesia, nah itu saya disuruh buat cerita singkat tentang aktivitas tadi. Nah, dari aktivitas itu kalau misalkan dapat 1 halaman itu dikasih uang 5.000 untuk bekal sekolah. Terus kalau 2 halaman dapat 10.000. Tapi kalau nanti ceritanya itu pakai bahasa Inggris 1 halaman itu dapat 10.000, jadi lebih. Nah, terus itu berlanjut. Nah, waktu SMP kelas 9 pandemi masih tinggi itu mulai saya ikut lomba-lomba kepenulisan sama riset itu. Oke, jadi sebenarnya sangat sederhana ya sahabat bahasa. Jadi aktivitas menulis Jim dimulai dari aktivitas literasi di tingkat keluarga. Ya, benar. Dimulai dari Jim diminta untuk menulis pengalamannya setelah berliburan. Sederhana sekali ya. Oke, baik. Kemudian apakah ketika Jim sekolah ya, yang seperti Kak Dayu tahu SMP atau SMA itu biasanya ada ekstrakurikuler KIR. Apakah Jim ikut itu? Waktu kelas 10 saya ikut ekstrakurikuler KIR. Tapi waktu kelas 11 kemarin saya pindah ke ekstrakurikuler sebenarnya bukan ekstrakurikuler, lebih ke organisasi. Organisasi di jurnalis terakhir kemarin itu. Jadi mengembangkan, tidak terlalu jauh jurnalis sama KIR itu. Jadi
dari KIR saya mengembangkan ke jurnalisnya. Oke, berarti sama-sama menulis juga ya, meskipun di KIR Iya, dan jurnalis kan iya. menulis juga ya. Ya, Oke, baik. Kemudian setelah Jim mengikuti organisasi kita anggaplah kepenulisan ya, Iya. di karya ilmiah dan juga di kepenulisan jurnalisme. Kemudian selanjutnya Jim masuk ke SMA dan memilih jurusan IPS ya. Nah, Kak Dayu tanya lagi, mengapa tertariknya di bidang soshum ya? Karena sekarang Kak Dayu sampaikan juga lagi, stereotip orang pasti pilihnya jurusan IPA begitu. Kenapa nih? Saya memang tertarik di IPS atau bagaimana? Dari kecil memang ayah itu kan sering ngoleksi buku, bukan ngoleksi, punya buku-buku tentang soshum, Betul. terutama tentang sejarah. Jadi kalaupun saya pengen baca buku ya tentang sejarah, jarang ada buku-buku kayak IPA, terkait IPA itu jarang. Jadi bukunya buku sejarah. Nah terus kedua juga saya dari kecil memang nggak suka hitung-hitungan, jadi lebih suka ke sejarah gitu. Jadi waktu pertama kali kenal, dulu kan namanya di SD bukan sejarah, ilmu pengetahuan sosial, Ya, IPS. betul, Nah IPS. itu saya pertama kali baca itu waktu SD itu ya seneng aja, jadi kayak tentang orang, tentang tokoh, terus tentang ilmu-ilmu pengetahuan gitu, tentang sosial-sosial gitu. Ya jadi saya lebih kesenangan daripada IPA yang harus ngitung-ngitung gitu. Kalau yang SD masih muda, tapi pas kelas 6 kelas SMP itu kan fisika Iya, itu, betul. apalagi matematika kan nambah naik, itu malah tambah gak mau Tambah ke nggak ngerti nggak ya? nggak ngerti. Oke, jadi perpaduan dari bakat, minat, dan sumber daya Iya, lingkungannya iya, yang mendukung iya. Jim untuk menyukai bidang Iya, soshum itu. iya. Oke, baik. Nah, kemudian ketika Jim masuk di jurusan IPS dan menekuni bidang soshum itu, tanggapan orang tua bagaimana? Ya orang tua mendukung karena memang melihat skill saya hanya bisa Oke, di sejarah, bakat jadi ya. ya didukung. Oke, Nggak bagus yang sekali. jangan milih IPS, milih IPA, enggak. Oke, Iya. bagus sekali. Nah, kemudian Kak Dayu lanjut. Kemarin Jim sempat di Kanada. Ya. Mengikuti program apa kalau boleh tahu? Namanya summer program, temanya itu tentang global citizenship, Oke, Global Ya. Citizenship. Kalau Program. bahasa Indonesianya berarti kewarganegaraan gitu. Oh, tentang Bagaimana kita kewarganegaraan ya. menjadi kewarganegaraan yang baik gitu loh. oke, bagaimana kita menjadi warga negara yang Ya, baik. ya. Oke. Nah, boleh diceritakan tidak aktivitas-aktivitas yang Jim lakukan ketika di Kanada ketika mengikuti summer program itu? Jadi waktu di Kanada itu ada 3 kegiatan, jadi dari jam 10 sampai jam 1 itu ada kelas. Kelasnya itu tentang food waste, kalau di Indonesianya itu tentang ketahanan makanan, atau ya ketahanan makanan. Ketahanan pangan ya? Ketahanan pangan. Nah, ya itu. Nah, terus jam 2 sampai jam 5 itu kita ada workshop. Jadi workshopnya itu kita kayak belajar debat, terus berdiskusi kayak gitu-gitu. Nah, terakhir baru jam 7 malam sampai jam 10 malam itu kita ada field trip keliling tempat-tempat terkenal di Kanada. Oke. Selama di sana untuk Jim sendiri sulit tidak menyesuaikan diri terutama dengan budaya kehidupan di situ? Kalau boleh saya bilang budaya, karena ini kan hanya 2 minggu aja, 2 minggu sebulan, jadi nggak terlalu susah, nggak kayak anak kuliah 4 tahun mungkin susah ya. Tapi karena saya cuman bentar, itu untuk budaya nggak terlalu. Tapi memang ada shock culture yang pernah saya alami itu waktu di Kanada, dan pengalaman yang sangat terkesan itu. Oke. Shock culture atau gegar budaya? Ya, gegar budaya. budayanya seperti apa kalau boleh Kak Dayu tahu? Di sana itu jujur ya, ini mohon maaf sebelumnya. Jadi di sana itu ada beberapa toko yang membolehkan jual ganja kayak gitu-gitu. begitu. Jadi kayak kok kayak gitu. Nah, Oke. itu yang pertama. Terus yang kedua, itu orang-orang sana terlalu individual. Oke. Jadi waktu saya datang pertama, kan biasanya kalau orang-orang Indonesia kita lewat kita senyum Iya, gitu, betul, kita betul. walaupun nggak ada omongan tapi gini nunduk. Betul. Nah, kemarin waktu saya pengalaman Kanada, saya gini orangnya nggak nunduk, nggak reaksi, cuman diem aja. Terus saya lihat-lihat lagi, oh ternyata orang Kanada itu toleransinya dia tidak peduli, bukan kayak kita Indonesia yang disapa terus ini. Tapi keramahannya beda ya? keramahannya beda. Oke. Dia menganggap toleransi itu tidak tahu ini, pokoknya urusan pribadi gitu, urusan masing-masing itu. Iya. Betul. Oke.
ini sekarang karena kita sedang membicarakan tentang Gegar Budaya ya. Jim pernah dengar tidak program BIPA? Pernah tapi nggak terlalu tahu detailnya. Oke, Ya. jadi BIPA itu kan bahasa Indonesia untuk penutur asing, Oh, bagi ya. penutur asing. Jadi sama juga mungkin ketika orang asing belajar bahasa Indonesia di Indonesia itu mirip atau mungkin sama dengan yang Jim alami ketika di situ. Jadi ketika kita datang ke suatu tempat, kita pasti sedikit tidaknya akan mengalami gegar budaya. Jangankan di luar negeri dengan Indonesia gitu ya, kita antar daerah saja kadang-kadang kaget ya. Bali dengan Jogja pun pasti ada beda gitu. Nah, itulah pentingnya kita belajar yang namanya wawasan lintas budaya. Betul. Benar. Kalau itu Jim pernah dengar wawasan lintas budaya? Pernah. Ya. Jadi sama seperti misalnya Jim mungkin di Kanada kemarin melihat budaya berpakaian. Iya, berpakaian ya, betul. termasuk itu. Itu yang bikin gegar budaya Iya. ya. Tapi kalau untuk pakaian sih saya nggak terlalu, kan udah. Ya maksudnya itu kan memang kita biasa kan melihat, nggak di luar negeri aja. Iya, Di Indonesia juga banyak kan, cuman di luar negeri lebih parah aja gitu. Lebih ini ya. Iya. Oke. Nah, selama Jim di Kanada, tentu kan pasti ada program membuat project ya, pasti membuat project dan pastinya menulis. Nah, apa saja topik-topik project yang sudah Jim buat ketika summer program di Kanada itu? Melihat, maksudnya membuat tulisan berupa apa saja di sana? Jadi kalau di Kanada itu sempat saya nulis berupa esai, tapi kelompok sama teman-teman saya. Gabung sama teman-teman luar negeri juga. Jadi itu temanya tentang food waste di Cina, ketahanan pangan di Cina. Itu saya nyari-nyari data tentang food waste di Cina, sampai terakhir itu kita ada presentasi dan tanya jawab itu. Terus yang kedua, kami itu habis pulang dari Kanada itu disuruh buat cerita apa saja yang didapat dari sana. Terus bagaimana kamu menerapkannya di Indonesia gitu. Oke, dan mungkin boleh diceritakan kepada sahabat bahasa salah satu isi cerita yang sudah Jim tulis di situ seperti apa, atau mungkin yang paling berkesan dan paling menarik mungkin? Paling berkesan ya, paling berkesan itu pertama dari kelas itu saya belajar banyak dari teman-teman saya, bagaimana dia sangat menghormati saya dan teman-teman saya. Jadi waktu kita ada tugas kelompok, kita berpendapat walaupun salah itu kami tetap dihormati, nggak dilecehkan gitu, nggak diejek. Tidak dirundung kita. ya? Nggak dirundung, nggak. Oh itu salah nggak. Tapi dia menerima dulu, ditulis. Nah baru nanti disimpulkan bareng-bareng, ini loh ini. Nah itu baru. Nah terus yang kedua kita cara berdiskusi terus cara ngomong apa namanya communication ya itu. Dan yang paling terkesan itu pas ke museum. Dari kecil kan memang saya sering ke museum diajak ayah kan. Jadi pas ke museum bener-bener suka banget gitu loh. Cuman masalahnya hanya sekali putar, gak bisa 2 kali, itu yang saya kurang puas banget gitu. Oh gitu. Maksudnya aturan dari museumnya hanya boleh 1 kali. Sebenarnya boleh 2 kali 3 kali. Cuman pas kebetulan ada pejabat datang jadi begitu. Dibatasi, iya. Oke, baik. Jadi pasti banyak pengalaman dan pengalamannya menarik ya. Oke. Nah, selanjutnya ketika Jim kembali ke Indonesia, apakah ada program lanjutan untuk melanjutkan program itu? Apakah nanti setelah anak-anak ini kembali ke negaranya masing-masing gitu, mereka harus membuat ini di negaranya? Ada, namanya itu social project. Jadi sebenarnya ini jauh dari sebelum summer program. Jadi rangkaian kegiatannya Beasiswa Indonesia Maju. Jadi social project itu bagaimana kita mengedukasi ke masyarakat, membuat komunitas atau membuat organisasi. Nah kebetulan saya nanti pas tanggal 16 besok ini Juli ini bulan ini mengedukasi di Tabanan, di SMA 1. Saya lupa, cuman sebelumnya itu di desa literasi Tabanan. Cuman dipindah ke SMA berapa gitu saya lupa. Jadi kita mengedukasi masyarakat. Nah, terus nanti dipresentasikan apa saja yang sudah dilakukan dari social project itu.
kira-kira isi dari social project itu apa? Apakah mengajak masyarakat membuat suatu kegiatan kah, atau membuat produk kah, atau bisa literasi? produk, bisa, tapi lebih kegiatannya sosialnya gitu. Jadi kita lebih mengedukasi, misalkan nanti saya jadi kan saya ada nanti bikin namanya komunitas pecinta sejarah Indonesia. Oke. Nah, nanti kedepannya itu nanti saya mengedukasi terkait tentang sejarah Indonesia gitu. Bagaimana anak-anak sekarang ini biar bisa cinta ke sejarah gitu. Biar Iya. tahu ya. Biar tahu. Oke, bagus kan, Gus. Iya. Dan sasarannya adalah anak muda. Iya, anak muda yang anak kecil-kecil itu. Iya. Oke, baik. Nah, kemudian setelah melakukan sosial project itu, apakah Jim nanti akan kembali ke Kanada atau hanya mengirim itu melalui internet begitu? Enggak. Ada laporannya gitu? Laporannya ke Beasiswa Indonesia Majunya. Iya. Oke, Jadi oke. habis menyelesaikan social project kita melaporkan ke BIM, ke Beasiswa Indonesia Maju atau disingkat BIM. Nah, itu kita lapor bahwa kami sudah menyelesaikan project sosialnya, social project kita gitu. Oke, jadi karena ini Jim sekolahnya di Jogja, Iya. tapi itu proyeknya bisa dilakukan di manapun Dimanapun di Indonesia. bisa, iya. Iya. Oke. Dan mengapa memilih Bali? Kebetulan pas di Bali. Oh, gitu. Iya, kemarin pas karena pulang ini jadi ada temen ayah langsung boleh diundang nggak untuk ini? Oh ya boleh, sekalian mengedukasi ini. Oh ya sudah, langsung ke Bali pas ini juga. Liburan Iya, ya? liburan. Oke, bagus. Nah, selanjutnya Jim, Jim sudah jatuh cinta ya, Iya. istilahnya kalau istilah anak Iya. muda ya. Sudah jatuh cinta pada bidang sosial humaniora, ilmu-ilmu sosial dan yang berkaitan dengan manusia ya, Iya. sosial manusia. Cita-cita Jim ke depannya apa untuk semakin mendalami bidang ini? Sebenarnya sih dari kecil banyak cita-citanya, cuman masalah berubah-berubah. Ya, Cuman terakhir ini sebenarnya pengen antara jadi dosen atau sejarawan. Oke. Atau enggak jadi dosen sejarawan, Oke. atau itulah pokoknya terkait dengan sejarah lah. Jadi memang sempat dulu karena sering lihat ayah kan sering ke Balai Bahasa, terus sering ke tempat-tempat sejarah gitu. Jadi saya pengen jadi sejarah, terus saya juga sering ngajar gitu kan. Jadi pengen jadi dosen atau enggak sejarawan gitu ke depannya, cita-citanya gitu. Oke, kalau boleh Kak Dayu tahu jurusan dan kampus yang dicita-citakan di mana? Kalau jurusan itu sejarah. Oke, Ya, jurusan sejarah. Ya, kalau kampus itu sebenarnya saya lebih tertarik ke Universitas Leiden. Oh, di Belanda ya? Di Belanda. Oke. Itu universitas impian saya dari kecil. Jadi dulu ayah itu punya teman banyak dari Belanda, dari Leiden juga. Jadi kayak kerjasama gitu, penelitian bareng kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya ayah itu sempat kerjasama dengan Kitelvi. Nah, dari Kitelvi itu sering kayak dikirimin paket-paket buku. Nah, termasuk kalender. Nah, jadi kan saya sering lihat pas dikirimin itu apa sih ini? Ternyata Universitas Leiden. Saya tapi dulu waktu itu nggak ngerti, cuman seneng aja dengan bangunnya. Pas SMP, SMA baru tahu itu Universitas Leiden. Oke. Dan di sana kan bagus kan untuk sejarah Iya, fakultas sejarahnya. Dia banyak mengoleksi benda-benda sejarah di Indonesia. Betul, Jadi pas melihat itu tertarik. Masalahnya di BIM Leiden tidak termasuk dalam ini karena Leiden sendiri tidak menerima S1 luar negeri, S1 internasional. Oke. Jadi dia hanya yang di dalam saja. Oke. Jadi kalaupun kita harus ke sana harus belajar dua bahasa, Inggris dan Belanda. Itu yang susahnya. Oke. Ya. Tapi menurut Kak Dayu, Jim sudah, sedang dan harus merawat cita-cita itu Iya, dengan usaha-usaha iya, ya. iya, benar. Dan Kak Dayu pikir itu sudah berlangsung Iya. sampai sekarang ya. Oke. Dan kemudian di ketertarikan Jim pada sejarah ya, lebih ke sejarah pergerakankah atau sejarah yang sebelum, misalnya seperti yang purba-purba seperti itu? Nah, kalau untuk pendalamannya saya belum, cuman kalau sejarah jadi saya suka sejarah seluasnya. Jadi tentang tokoh Indonesia, tokoh luar, tentang zaman purba atau manapun, pokoknya tentang sejarah itu saya suka. Tapi lebih spesifiknya tentang sejarah tokoh atau Asia atau Afrika itu belum ketemu. Masih dalam proses. Oke. Ya.
Nah, kalau sekarang nih ya, karena Jim sudah terbiasa menulis, kemudian sudah berkecimpung dengan dunia sosial humaniora khususnya sejarah ini, kira-kira sudah ada bayangan tidak nanti ke depannya saya mau menulis ini nih untuk penelitian saya, kira-kira ini nih kayaknya yang bisa nih dikembangkan gitu. Ada untuk sebenarnya untuk nanti skripsi atau enggak tesis nanti ada yang saya kembangkan dari beberapa lomba saya. Jadi ada beberapa lomba saya itu yang pengen saya kembangkan karena waktu lomba itu kan karena dibatasi halaman, terus datanya kurang cukup kan. Nah pas habis lomba saya baca-baca lagi, nyata ada data yang kurang. Nah itu mau saya bawa ke skripsi dan tesis nanti ke depannya ya. Oke. Nah kemudian dari pengalaman Jim menulis karya ilmiah dan